Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan juga diberkati dalam Tuhan. Kita telah melakukan berbagai aktivitas dari pagi hingga malam hari ini. Kita senantiasa percaya dan mengimani bahwa hanya karena pertolongan Tuhan sajalah maka kita mampu melewati berbagai hal di hari ini. Dan kita mau merenungkan sabda firman Tuhan. Untuk itu mari berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih kalau di malam hari ini kami boleh melakukan berbagai aktivitas kami. Saat ini kami mau bersyukur, kami mau merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Berkati, mampukan kami, kuasai kami, berilah hikmat-Mu, supaya firman Tuhan yang kami renungkan ini tidak hanya berlalu begitu saja, tetapi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas harinya. Terpujilah Kristus. Amin. Injil Lukas pasal 15 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-32, firman Tuhan. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Pemulihan yang menjadi berkat adalah tema yang menjadi dasar perenungan kita di malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Lukas 15 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-32 ini merupakan lanjutan dari kisah sebelumnya, yaitu yang dapat kita lihat dari Lukas pasal 15 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-24, di mana menceritakan mengenai perumpamaan tentang anak yang hilang. Kalau tadi pagi kita mengetahui bersama bahwa seberapapun dosa yang kita lakukan kepada Tuhan, jikalau kita mau datang kepada Tuhan dengan bersungguh-sungguh hati, maka pasti Tuhan selalu menerima kita dan selalu membukakan pintu maaf bagi kita yang mau datang untuk diubahkan menjadi baharu lagi, menjadi lebih baik lagi. Dan pada bacaan firman Tuhan di malam hari ini kita mau diperlihatkan bahwa rupanya kepulangan adik bungsu dalam perumpamaan itu tidak membuat semua orang bersukacita. Bagi anak sulung, rupanya itu tidak membahagiakan. Ia terusik dan marah ketika mendengar bahwa ayahnya menyambut kepulangan sang adik bungsu secara luar biasa. Anak sulung itu tidak mau masuk. Ia malah protes terhadap ayahnya dengan segala kebaikan dan juga jasanya yang senantiasa bersama-sama dengan ayahnya. Tetapi tidak pernah dibuatkan pesta seperti itu dengan memotong kambing serta makan bersama sahabat-sahabatnya. Ia merasa iri terhadap adiknya yang melakukan hal yang tidak baik tetapi sangat dikasihi ayahnya. Sedangkan ia sangat patuh melakukan hal-hal yang baik dan selalu bersama-sama dengan ayahnya dan tidak pernah dibuatkan pesta seperti itu. Lalu sang ayah memberi pemahaman bahwa selaku anak sulung, si sulung itu selalu bersama-sama dengannya. Segala kepunyaan sang ayah adalah kepunyaan ia juga. Karena itu, mereka patut bersukacita dan bergembira bila akhirnya si bungsu telah kembali. Bapak Ibu Saudara,
Allah Bapa yang penuh kasih, berlimpah pengampunan. Ini berbeda dengan manusia yang sering memperhitungkan untung rugi, bahkan membatasi kasih Allah bagi dirinya sendiri. Sesungguhnya keselamatan yang Allah berikan adalah hadiah untuk pemulihan. Karena semua orang berdosa butuh pemulihan, maka sambutlah pemulihan itu dan berikan kesempatan bagi orang lain juga untuk menikmati kasih Allah. Bukankah kita sering berlaku egois seolah-olah kasih Allah hanya untuk diri sendiri maupun golongan atau kelompok tertentu? Padahal Allah yang penuh kasih dan pengampunan itu memberikan peluang bagi siapa saja yang mau datang kembali kepadanya dengan setulus hatinya. Harusnya kita gelisah kalau ada saudara-saudara yang tidak bersama-sama menerima rahmat dan kebaikan Allah. Jangan juga kita memperhitungkan berbagai jasa kita kepada Allah, karena kalau seperti itu maka berarti kita tidak tulus untuk melakukan kebaikan. Mari Bapak Ibu Saudara, biarlah kita menyadari bahwa Allah di dalam Tuhan Yesus menghendaki terjadinya pemulihan yang menjadi berkat bagi siapapun. Sikap anak sulung mewakili mereka yang menganggap kasih Allah tidak untuk orang lain, tetapi hanya bagi mereka. Adalah sikap yang keliru dan aneh kalau kita menghalangi berkat keselamatan bagi mereka yang mau benar-benar datang dengan ketulusan hatinya untuk dibaharui oleh Tuhan itu sendiri. Sebab Allah mau memberikan berkatnya bagi siapapun yang datang kepadanya dengan kesungguhan hati dan juga dengan ketulusan hatinya. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan kita dan senantiasa menguatkan kita untuk senantiasa datang kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita tanpa meminta imbalan apapun. Tuhan berkati kita sekalian. Amin. Mari berdoa. Bapa, terima kasih Engkau senantiasa menerima kami, Engkau senantiasa memberikan kami kasih karunia-Mu, menjaga melindungi kami di setiap keadaan kami. Kami bersyukur kami memiliki Allah sebagai Bapa kami dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang tak pernah berkesudahan itu ya Bapa. Terbukti nyata dari pagi, siang, sore hingga malam ini, kami boleh melakukan berbagai aktivitas kehidupan kami di hari ini. Walaupun mungkin tidak selamanya selalu merasakan suka, tetapi kami percaya bahwa di tiap duka, di tiap titian kehidupan yang kami alami, itu semua merupakan proses kami untuk lebih dekat kepada Tuhan dan untuk lebih memahami penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini malam telah menjadi bagian dari kehidupan kami. Kami akan beristirahat. Tuhan tolong kami supaya kami dapat tertidur dengan nyenyak dan besok kami dapat kembali dibangunkan untuk melakukan aktivitas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita di malam hari ini. Selamat beristirahat, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di renungan selanjutnya. Tuhan berkati kita sekalian.